Kebun Desain udah hampir 10 tahun nih, Jis. Ada nggak hal menarik yang kamu amati dalam dunia bisnis, perjalanan bisnis gitu? Ya ada. Tapi ini sih terkait sama rezeki sih kayaknya sih. Agak aneh sebenarnya. Oh gitu. Hitung-hitungan pendapatan, rezeki gitu. eh apa ya? Karena kan bisnis itu kan kadang kita ngekonsep gimana caranya kita dapat pembeli orderan gitu ya. Pakai strategi gitu kan? Ya, Ada kalkulasi lah. ada kalkulasi benar, ada strategi, kalkulasi, action bertindak gitu ya, kita nyari ide dan lain-lain. Nah tapi terkadang yang agak aneh nih, ketika kita kita bikin target, justru gak dapet. Tapi ketika kita udahlah nggak usah ditarget, banyak order aja gitu. Aneh ya. Ini juga kalau saya kan ngurusin inilah ya, ngupload YouTube, ngedit YouTube gitu kan. Ketika disuruhin videonya gitu, ngeditnya kok yang nonton sedikit, temanya gitu ya. Ketika asal misalkan, kok banyak gitu. Aneh ya. Iya. Sehingga akhirnya ketika dipikirkan lagi, oh kayaknya kita itu tidak boleh ada rasa wah ini saya harus menentukan gitu. Saya yang menentukan ini gitu. Ini tuh hasil usaha saya gitu ya. Ya, nah rasa kepemilikan ikhtiar itu kayaknya yang harus kita lepasin gitu, yang harus kayaknya udahlah mengalir aja lah gitu, susah akhirnya. Ibarat jadinya kita bukan ini usaha saya, tapi saya disuruh usaha kayak gitu ya. Ya, saya disuruh usaha, ya usaha aja gitu. Hasilnya nanti Allah yang menentukan gitu. Disuruh usaha itu kan usahanya juga kan banyak tuh ya. Ya salah satunya berstrategi juga disuruh usaha. Ya. Tapi itu tuh disuruh usaha, bukan ini strategi saya dapat ngitung nih. Ini hitungan saya misalnya gitu ya. Gak mungkin meleset. Gak mungkin meleset kayak gitu. Oke. Ya kita, nah itu ketika kita mulai ada kayak gitunya tuh udah gak dikasih. Kadang-kadang juga suka lihat kalau ngomongin perbandingan kayak gitu ya. Orang misalkan kok dia baru 1 tahun jalan kok udah meledak banget bisnisnya ya. Iya. Pakai strategi apa sih gitu kan. Pas kita punya kesempatan ngobrol nggak pakai strategi apa-apa bang. Gini. Tahu-tahu dapat gitu. Iya itu. Mungkin ketika sebenarnya banyak juga yang kejadian sebenarnya dia tanpa rencana aja gitu. Dalam artian yang mengalir aja. Terus tiba-tiba sukses. Dan ketika di interview, kalau interview kan kita jadinya harus menjawab dong gitu ya. Jadi akhirnya dia ya menceritakan strategi dia aja gitu. Padahal awalnya mungkin orang-orang pun sama nggak serencana itu gitu. Iya, kadang berpikir ketika dia menjelaskan strateginya, lah itu kan juga strategi yang saya pakai gitu. Iya. Gitu kan? Ya kita juga pakai sama aja gitu kan. Tapi kok dia bisa semeledak itu? Kenapa ya gitu kan? Nah itu. Nah ini pasti banyak yang, kalau menurut saya sih banyak yang relate lah seperti ini. Ketika kita ngoyo pengen sesuatu malah susah dapetnya. Tapi ketika kita udah mengalir aja betul-betul dapet gitu. Oke. Ya mungkin itu sesuatu yang menurut kamu unik gitu ya. Ketika 10 tahun menjalani bisnis, rezeki itu sesuatu yang misterius gitu ya. Misterius. Terus ada lagi ini. Ketika kita hemat, justru nggak ada pemasukan. Oke. Ketika kita hemat nih. Tapi ini pribadi sih ya. Maksudnya personal gitu, maksudnya personal. Jadi ketika kita coba boros, tahu-taunya ada rezeki dari mana gitu. Iya. Yang malah muncul gitu.
Iya sih. Pernah ngalamin gak kayak gitu? Ya akhir-akhir ini saya juga ngalamin gitu. Kalau saya mah bukan dihemat atau enggak sih, tapi lebih ke apa namanya, pengen itu gitu. Tapi secara finansial saya kayaknya lama nih untuk dapat itu gitu kan. Tiba-tiba misalkan bapak saya pensiun, dapat uang pensiun, dia beli itu gitu. Saya kan jadi bisa pakai. Kayak gitu. Ya. Ibaratnya meskipun itu bukan punya saya, tapi saya bisa menikmatin itu gitu. Ya. Itu kan apa namanya? Ya rezekinya juga gitu kan. Rezeki nyobain kayak gitulah. Ya itu kan ada di sekitar kita lah akhirnya. Iya. Jadi ketika kita nyoba hemat-hemat malah habis uangnya gitu aneh. Tapi ketika boros tapi malah ada bulan depannya tiba-tiba ordernya banyak gitu. Iya. Gak tahu ini konsepnya gimana sih sebenarnya gitu. Iya. Kalau kata dosen saya dulu, rezeki itu kayak sumur. Gimana tuh? Ketika sumur itu terus kita ambil airnya, dia terus keluar aja airnya. Nggak habis-habis gitu. Tapi kalau kita diemin, ya kering. Iya. Gitu. Bisa jadi kayak gitu, bisa jadi. Jadi kalau kita hemat gitu ya, akhirnya nggak bertambah gitu. Nah ini ya inilah aneh lah di luar ini lah, di luar teori-teori apa financial planner. Mungkin apa ada benernya ya orang yang gini nih Jis jadinya. Kalau saya ngumpulin uang nggak jadi nih. Ya udah deh saya pinjam ke bank. Biar saya terus ini gitu. Itu juga ya itu salah satu itu sering dilakukan oleh pengusaha zaman dulu itu. Ya, kalau kehidupan sekarang tuh saya teman-teman lah ibaratnya gitu. Saya mah orangnya nggak sabaran. Pengen dapat langsung. Saya mah pengen langsung katanya. Ya udah uangnya nggak ada, tapi saya kerjaan ada, pemasukan adalah tiap bulan gitu ya. Ya udah, saya mah ngambil langsung aja ibaratnya gitu. Ya. Biar misalnya bangun rumah, mau renov rumah, ambil misalnya gitu. Ya, pinjaman. Wah, ngumpulin lama misalnya. Ibaratnya kan kalau ngumpulin dia harus hemat tuh. Ya. Kan gitu. Akhirnya pinjem, ya udah. Uangnya terus aja habis buat itu gitu kan. Jadi nyicil buat sehari-hari habis gitu kan. Kayak gitulah. Ya. Dihabisin. Ya itu bapak saya juga gitu. Oke. Nasihatnya udah nyicil aja katanya. Kalau pengen sesuatu, pengen misalkan yang besar ya, yang susah ngumpulinnya gitu ya. Yang susah ngumpulin, pengen rumah. Dah, nyicil aja rumah katanya. Kalau jangan saya nggak mau hutang orangnya. Nggak bakal punya kalau gitu mah. Iya. Nah entah gimana ya. Akhirnya bapak saya juga jadi bukti nyata gitu ya. Dia melakukan hal itu. Jadi pengen rumah kayak tadi sama diambil rumah cicilan atau misalkan di KPR-in gitu ke bank gitu atau pinjam uang ke bank pakai sertifikatnya gitu. Banyak tekniknya lah dia itu. Tapi pada akhirnya dia bisa nyicil, rumahnya lunas, kehidupan tetap berjalan seperti biasa gitu. Iya. Tidak ada yang terganggu gitu. Anehnya tuh itu. Ya udah akhirnya jadi lunas, jadi hak milik gitu. Iya. Ya itu ya ya kalau ngomongin tadi kalau kayak tadi lah ya, rezeki itu kayak sumur lah. Ya mungkin kayak gitu mungkin gitu ya. Bisa udah jadi, diambil terus. Toh jalan terus gitu. Kalau malah nggak dipakai-pakai misalkan. Kayak apa ya ibaratnya? Ditimbun. Uangnya ditimbun aja gitu. Ya. Nggak diapa-apain, malah mungkin bisa habis gitu. Ya, Entah apa dengan misalkan ada aja gitu. Misalkan tiba-tiba kebakaran misalkan kan nggak tahu gitu ya. Iya. Nah itu benar. Jadi ketika kita coba hemat, ada aja pengeluaran gitu ya. Iya. Dalam artian hal-hal yang barang-barang aja yang tadinya nggak rusak tiba-tiba jadi rusak gitu. Kenapa jadi rusak kan kemarin enggak gitu. Jadi pengeluaran lagi gitu buat servisnya, buat apanya gitu ya. Iya. Ya gitulah itu.
Nah itu ya teman-teman ya, pengalaman selama 10 tahun soal apa namanya pendapatan, rezeki kayak gitu ya. Itu yang dialami lah di Kebun Desain kayak gitu. Misterius, nggak bisa, sulit dijelaskan, hitungannya itu nggak tahu kayak gimana ya. Kalau strategi bisnis, hitungan kalkulasi apa namanya dari bisnis itu ada lah ya hitungannya ya. Iya, kalau teori kita bisa ngobrol lah, teori apa, tapi cuman ketika dijalankan ya hasilnya tetap kita nggak bisa ngatur. Iya. Kadang sih tercapai strategi itu kadang, tapi iya. kadang juga tidak gitu kan. Iya. Cuman kan jadi aneh, kok tercapai kok tidak gitu kan. Iya. Ya itu mungkin kalau ditarik ke konsep rezeki ya itulah misteriusnya rezeki lah ya. Ya. Kayak gitu ya teman-temannya. Ya kalau misalkan teman-teman punya cerita unik tentang rezeki nih misalkan kayak gitu ya. Coba komentar di kolom komentar. Boleh, ya. komentar biar rame. Atau lagi dapat rezeki nomplok, tadinya pengen punya logo yang bagus, pengen daftar merek JIS kayak gitu. Nah, lagi kena rezeki nomplok nih teman-teman nih. Nah, mumpung lagi awal tahun nih. Awal tahun. Teman-teman bisa kalau misalkan punya rezeki lebih bisa tuh diinvestasikan dengan bikin desain yang bagus, logo yang bagus, terus diinvestasikan ke daftar merek. Karena nanti si mereknya bisa dipakai bisnis, bisa jadi Shopee Mall, TikTok Mall dan lain-lain gitu. Nah, yang mau order logo dan daftar mereknya bisa langsung WA ke nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Iya, itu gampang banget ya, tinggal WA aja. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.